Om Swastiastu. Om Hulun Basuki Langgeng. Rahayu Sagung Dumadi. Bapak Ibu, para pemirsa umat sedharma yang berbahagia, semoga panjenengan semua selalu diberikan limpahan berupa kesehatan dan kebahagiaan dari Ida Sang Yang Widi Wasa. Para pemirsa umat sedharma yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan mengupas satu topik, yaitu tentang orang sadhu. Ada anggapan sebagian besar masyarakat bahwa orang sadhu itu disamakan dengan orang suci. Mereka yang suci itu dianggap sebagai orang sadhu. Lalu apakah sebenarnya orang yang dikatakan sebagai sadhu itu? Tentu untuk memahami maknanya secara mendalam, kita harus mengupasnya dari sisi etimologi kata sadhu itu sendiri. Kata sadhu adalah salah satu kata di dalam bahasa Sanskerta, yang mana kata sadhu ini merupakan bentukan atau gabungan dari kata sat dan duhu. Dalam kamusnya Monir William dikatakan bahwa kata sat itu artinya kebenaran. Kata sat itu juga diartikan sebagai Tuhan itu sendiri. Ya. Kemudian kata duhu itu diartikan sebagai gemetar, takut. Ya. Dari kata sat dan duhu, maka sat, ya, T di dalam kata sat itu menjadi luluh, yang akhirnya menjadi sadhu, ya, sadhu. Kata sadhu berdasarkan etimologi tersebut dapat diartikan bahwa sadhu adalah takut kepada Tuhan, ya, takut kepada sat, ya. Jadi zat yang merupakan penguasa dari alam semesta. Sadhu juga dapat diartikan takut, ya, kalau sampai melanggar kebenaran, ya, takut melanggar kebenaran. Nah, jadi orang-orang sadhu adalah mereka yang hanya takut kepada Tuhan, ya, hanya takut pada kebenaran itu sendiri, dalam artian takut kalau melanggarnya. Nah, secara terminologi katanya, atau dalam konteks perbendaraan katanya, kata sadhu ini memang disepadankan dengan orang-orang suci, ya, orang-orang suci. Dalam persepsi masyarakat Hindu di Indonesia, orang-orang suci adalah mereka yang sudah melakukan prosesi, ya, penyucian
Dan biasanya mereka menjadi seorang rohaniwan, baik itu di tataran Eka Jati maupun Dwi Jati. Kalau tataran Eka Jati berarti adalah pemangku pinandita, ya. Kalau tataran Dwi Jati tentu adalah sulinggih, ya, dengan berbagai macam sebutannya. Ya, misalnya ada pedande, pandita, ya, Sri Empu, ya, Sira Empu, Begawan, dan sebagainya. Walaupun secara konsep Hindu di Indonesia, ya, yang golongan pemangku pinandita atau golongan Eka Jati itu masih disebut sebagai Walaka. Sementara yang mereka sudah melakukan Dwi Jati, golongan sulinggih, ya, itu disebut sebagai bukan lagi Walaka. Oleh karena itu, secara tingkatan, ya, kesaduannya atau kesalehannya itu anggapan masyarakat mereka yang sudah menapaki tataran Dwi Jati atau sulinggih itu kesalehannya, kesaduannya itu sudah dianggap lebih tinggi. Maka dari itu mereka lebih sering disepadankan sebagai orang sadhu. Nah, secara sastra atau dalam konteks sastra Hindu, orang-orang sadhu itu adalah mereka yang memiliki, ya, kesaduan atau kesalehan di dalam dirinya untuk menaati semua ajaran-ajaran agama. Ya. Tandanya itu diwujudkan melalui perilaku. Ya, perilaku yang sadhu. Jadi kalau secara perilaku, ya, orang-orang sadhu atau orang-orang yang saleh itu adalah mereka yang memiliki perilaku yang baik, ya, perilaku yang baik. Nah, kesaduan seseorang itu bisa diukur dari bagaimana dia menerima kebaikan dan keburukan yang menimpa pada dirinya. Karena dari situlah kesaduannya itu akan dapat dilihat, ya, manakala dia menerima apa yang baik, apa yang mungkin menguntungkan bagi dirinya maupun yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Sara Samuscaya Sloka 312. Di sana disebutkan na praharsyati samane nindito nanutapyate na krodhaha parusanyaha tamahu sadhu laksanam. Jadi jelas dikatakan indikator dari perilaku sadhu menurut Sara Samuscaya sloka yang ke-312 adalah na praharsyati, yang tidak gembira. Nah, tidak praharsyati gembira ketika mendapatkan apa? Sanjungan, ya, samane. Ya. Nindito ketika dicela atau dihina,
Na no tapyate, tidak merasa terikat atau tidak terganggu oleh ninda, ya, atau penghinaan yang ia terima. Na krudha parusanyaha, ya, na krudha yang tidak marah, ya, na parusanyaha yang tidak mengucapkan kata-kata kotor, tamahu, ya, orang-orang yang seperti ini sadhu laksana, mereka lah yang bisa dikatakan sebagai orang sadhu atau laksana sang sadhu, perilaku sang sadhu. Jadi orang-orang sadhu adalah mereka yang tidak merasa terpuji atau merasa terbuai oleh pujian, juga tidak merasa terganggu oleh semua celaan. Dalam konteks kehidupan sekarang, apalagi di dunia media sosial, di dalam dunia yang penuh dengan ini, ya, dunia yang global ini, tentu kita akan sering menghadapi hal-hal seperti ini, ya, mau pujian, mau cacian, ya, di medsos itu sangat banyak sekali. Nah, kalau kita merasa terbuai dengan pujian, itu namanya kita GR, ya, gede rumongso. Biasanya orang kalau sudah merasa bahwa dirinya itu orang yang dianggap saleh, ya, sudah menjadi pembicara di mana-mana, ya, seringkali mengatakan menyanjung-nyanjung dirinya sendiri, ya, saya sudah kemana-mana dan sebagainya, seolah-olah membanggakan diri. Nah, ini artinya apa? Dia masih terbuai oleh pujian, ya, dia masih terbuai oleh pujian. Lalu kadang juga marah, ya, marah ketika ada orang mungkin komentar di media sosial, ya, namanya perbedaan kan selalu ada, ya, ruwa bineda pasti ada. Kadang ketika menyela katanya atau tidak setuju dengan kata-katanya, marah, ya, kamu lulusan apa, kamu pendidikannya apa, dan sebagainya. Terus kemudian ketika dihina, ya, naik pitam, balas menghina, balas mencaci. Melakukan apa tadi? Parusya, kata-kata kotor, ya. Ketika dihina, balas menghina dengan kata-kata yang lebih kotor, kata-kata penghinaan. Nah, artinya apa? Kalau orang yang masih terikat seperti ini, ya, secara konsep sastra atau menurut Sara Samusaya tadi, itu belum bisa dikatakan sebagai orang yang sadhu. Yo pancene angel dadi wong sadhu itu, ya. Jadi kalau orang mau mencari orang sadhu, mungkin sekarang ini sangat susah sekali, ya. Ini. Nah, dalam Sara Samusaya tadi juga disebutkan di dalam atau diterjemahkan di dalam bahasa Jawa kuna, ya. Kunang laksana sang sadhu. Jadi adapun ciri-ciri dari orang yang sadhu, tan agirang yan inalem, tidak merasa gembira, tidak merasa terbuai ketika dia inalem, dipuji, dialem, aweh panglembono, ya, terbuai mabuk kepayang, ya, serasa terbang tinggi, akhirnya apa? Jatuh, ya, nek ceblok loro, ya. Tan alara yan ininda, tidak akan merasa tersakiti walaupun
dicaci maki, ya, dicaci maki. Ini, jadi tidak terbuai ketika dipuji dan tidak sakit ketika dicaci itu memang mudah diucapkan ya, tapi memang kadang susah banget untuk dilakukan. Ya, barangkali semua orang pasti akan merasa sakit hati kalau dicaci itu. Jelaslah manusiawi. Tetapi kalau kemudian kita tan kataman kroda, ya, kalau kita bisa sampai tidak marah, tidak terkena marah, tidak sampai kita naik pitam, ya, marah, pisaningun ujara kenang parusa wacana, apalagi ya ini kalau sampai kita mengucapkan kata-kata kotor, ya, ini berarti kita bukan lagi orang sadu, ya. Jadi orang sadu itu tadi ketika dicaci, dimaki, itu ya sudah, tidak marah, tidak membalas dengan cacian atau hinaan. Mengklarifikasi, boleh, setiap orang punya hak untuk mengklarifikasi. Menjawab, boleh, setiap orang punya hak untuk menjawab. Ketika ia dicaci atau diisukan seperti apa, saya kira wajar ketika orang mengklarifikasi. Tetapi kemudian ketika mengklarifikasi sampai mengeluarkan kata-kata celaan, hinaan, dan sebagainya, apalagi kalau saat ceramah itu memaki-maki orang nih, itu jelas bukan orang sadu namanya. Ya, jadi itu tidak mungkin diucapkan oleh orang-orang sadu, yaitu apa? Kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Ini makanya beberapa waktu yang lalu ketika dalam pertemuan tokoh antaragama, saya seringkali menyampaikan bahwa saya pribadi tidak sepakat kalau mengatakan misalnya istilah cebong, kadrun, kemudian apalagi ya hinaan-hinaan yang lain. Itu saya kira itu sangat-sangat melukai hati orang. Sama ketika saya menemui murid saya, atau ada murid saya yang suka membuli temannya dengan sebutan misalnya Ambon karena mungkin dia kulitnya hitam. Nah, ini sudah akan menjustifikasi, akan menghakimi orang, dan itu bisa berpotensi menimbulkan percecokan, pertengkaran, ya. Ini jadi akan melukai hati orang lain. Jadi isinya kata-kata kasar dalam bentuk apapun sebaiknya kita hindari, ya. Itu jadi dengan seperti itu tadi, ya, tan ujara kena parusa wacana, jadi tidak sampai mengeluarkan kata-kata kotor, langgeng dirahning manah nira. Jadi dalam konteks ini, ya, dalam konteks itu, maka pikirannya tidak akan terpengaruh, terikat oleh baik cacian maupun pujian tadi, ya. Jadi kalau orang-orang sudah seperti itu, itulah yang dinamakan sebagai orang yang sadu. Jadi pikirannya tetap hening, ya, manah ning, ya, manahnya tetap hening dan tetap suci. Kita tetap positive thinking aja, ya. Kalau misalnya kita di medsos itu ada komentar pedas, ada komentar yang mencaci dan sebagainya, ya kita balas, ya, kita balas secara baik-baik. Kita berikan pengertian dan kita berikan penyadaran, bukan kita balas dengan cacian. Itu yang paling penting. Kalau kita membalas dengan cacian, ya artinya apa? Kita sama dengan orang yang mencaci tadi, ya. Jadi kalau dia menghina kita, kemudian kita balas menghina, ya sama. Kita pun juga akan menjadi penghina. Kalau dia menista agama kita, kemudian kita balas dengan menista agamanya dia, ya kita sama, berarti kita juga jadi penista. Membela boleh, tetapi
sikap kita ketika membela itulah yang harus diperhatikan. Jangan sampai ada celaan, hinaan, dan sebagainya. Jadi itulah pemahaman saya, dan berdasarkan etimologi katanya, juga berdasarkan sastranya tadi dalam Sara Samusaya tentang orang sadhu. Ya, kita sah-sah saja masyarakat mengatakan bahwa orang sadhu adalah orang suci, para sulinggi adalah orang-orang sadhu, tetapi dalam sastra kesaduan seseorang itu dinilai dari perilakunya. Manakala dia tidak terikat oleh pujian dan tidak terikat oleh celaan, tidak pernah tanka taman keroda, ya, tidak pernah marah oleh cacian maupun hinaan tadi, tidak sampai mengeluarkan parusa wacana atau kata-kata yang kotor, maka itulah kesaduan yang sesungguhnya. Semoga penjabaran dari saya terkait dengan orang sadhu ini ada manfaatnya, dan mari kita belajar, sama-sama belajar untuk menjadi sadhu yang sesungguhnya. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om Hong Hulun Basuki Langgeng. Rahayu ingkang samya pinanggih.